Ada 3 hal menarik yang Alkitab catat dari riwayat Yosua abdi Musa, selain kisah kepahlawanan dan pemberaninya dalam memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Tidak banyak orang yang disebut Alkitab sebagai seorang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. Yosua adalah salah satunya yang disebut dengan sebutan istimewa itu. Yosua sebenarnya bernama asli Hosea bin Nun, dari suku Efraim, sekaligus sebagai kepala pemimpin suku Efraim, yang diutus Musa bersama 11 orang dari 11 suku Israel yang lain, untuk mengintai tanah Kanaan sesuai firman Tuhan. Alkitab mencatat, Yosua sebagai pelayan Musa, dan disebut juga sebagai abdi Musa sejak masa mudanya. Selain itu, ada fakta menarik lain mengenai nama Yosua, dan alasan mengapa Musa mengganti nama Hosea bin Nun, menjadi Yosua bin Nun. Musa sebenarnya sudah tahu dan menyadari, bahwa suatu hari nanti, Yosua akan menggantikannya sebagai penerus, setelah ia mati. Itu sebabnya, dari ke-12 pemimpin suku Israel yang diutus mengintai tanah Kanaan, Musa hanya mengganti satu nama, yaitu Hosea menjadi Yosua. Alasan mengapa demikian, sebenarnya berhubungan dengan arti nama Yosua itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani, Yehoshua, artinya, Tuhan Allah Penyelamat, atau, Tuhan Allah adalah keselamatan. Melalui nama Yosua, bangsa Israel mengingat bahwa, bukan Musa atau Yosua yang hanya manusia biasa, tetapi Tuhan Allah lah di balik semua mujizat dan kemenangan mereka. Dan kira-kira 1200 tahun kemudian, lahirlah Yesus yang disebut Kristus, Putra Allah, pemilik asli gelar, Tuhan Penyelamat. Yang jika dalam bahasa Ibrani, sama dengan arti nama Yosua, tapi lebih spesifik merujuk kepada yang menyelamatkan. Yesus, dalam bahasa Ibrani, Yeshua, artinya, penyelamat. Kelahiran Yosua. Yosua lahir di Mesir, di masa perbudakan pemerintahan Firaun, kurang lebih 2 generasi sesudah Musa. Juga ikut serta saat bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir. Silsilah Yosua, ditulis dalam kitab 1 Tawarikh 7 ayat 22-27. Alkitab tidak mencatat detail mengenai ibu dan sanak saudara Yosua, tapi mencatat bahwa ia berasal dari keturunan Efraim, yang ayahnya bernama Nun. Masa muda Yosua. Sejak masa mudanya, Yosua diangkat Musa sebagai pelayan yang dipercaya mewakilinya memimpin bangsa Israel di beberapa kali pertempuran, khususnya saat orang Israel melawan orang Amalek di Refidim. Pribadi Yosua dikenal taat dan pemberani, serta memiliki tekad dan keyakinan kuat akan janji Tuhan, yang akan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Yang paling menonjol dari sosok Yosua, adalah sifat pemberaninya, yang tidak gentar, sekalipun ia dihadapkan dengan pesimisme sebagian besar orang Israel, saat pertama kali mereka mengintai ke negeri Kanaan. Catatan Alkitab mengenai Yosua, tidak lepas dari satu sosok teman seperjuangannya, yaitu Kaleb bin Yefune, yang juga memiliki tekad dan keyakinan penuh, akan janji Allah. Alkitab mencatat banyak kisah mengenai mereka berdua, mulai dari Kades Barnea, sampai penaklukan tanah Kanaan. Pengutusan Yosua. Yosua memiliki semuanya, dalam hal kemampuan berperang, dan memimpin. Ini jugalah yang membuat Musa sering mempercayakan Yosua sebagai tangan kanannya. Dengan alasan yang sama, Tuhan Allah pun memilihnya menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Alasan lain yang disebut, karena Allah sendiri melihat, bahwa Yosua adalah seorang yang penuh roh, yang bisa diartikan sebagai orang yang sepenuhnya percaya kepada Allah, sesuai kriteria dan kehendaknya. Pengutusan Yosua, dilatar belakangi oleh umur Musa yang telah mencapai 120 tahun, sehingga ia sudah tidak kuat lagi memimpin bangsa Israel, yang kala itu menghadapi tantangan terbesar mereka, yaitu untuk menaklukkan tanah Kanaan. Di samping itu, Musa sendiri tidak diizinkan Allah memasuki tanah Kanaan, perihal ketidaktaatannya saat insiden mata air meriba. Penaklukan Yosua. Kisah penaklukan Yosua, penuh dengan banyak dan ragam peristiwa heroisme. Juga berbagai macam keajaiban, termasuk kunjungan malaikat Allah, yang disebut sebagai panglima bala tentara Tuhan dekat Yeriko. Kisah Yeriko adalah yang paling terkenal sepanjang sejarah penaklukan bangsa Israel setelah Musa mati. Penaklukan Yosua tidak bisa dikatakan selesai sepenuhnya, sebab masih banyak daerah yang termasuk tanah Kanaan, belum berhasil ditaklukkan. Meski begitu, sebagian besar tanah Kanaan telah diduduki bangsa Israel, dan itu dilihat dari jumlah raja-raja yang berhasil ditaklukkan, sebanyak 31 raja. Sedangkan sisanya, ditaklukkan orang Israel setelahnya, maupun sesudah Yosua mati, dan umur Yosua saat menaklukkan 31 raja Kanaan, kira-kira sama dengan umur Kaleb bin Yefune, teman seperjuangannya. Jika dihitung-hitung, lama waktu penaklukan,
mulai dari Musa mati sampai orang Israel menduduki tanah Kanaan, sekitar 40 tahun. Dan bagaimana Tuhan Allah menyertai Yosua dan bangsa Israel, sampai mereka menduduki tanah Kanaan, adalah fakta dan bukti, janji Tuhan digenapi. Akhir hidup Yosua. Setelah bangsa Israel menduduki sebagian besar tanah Kanaan, Yosua masih melakukan tugas panggilannya sampai ia lanjut usia. Dan ketika itu, Tuhan Allah berfirman kepadanya, dan berjanji untuk menghalau sisa orang-orang dan kerajaan, yang belum ditaklukkan bagi bangsa Israel. Sementara Yosua sendiri di sisa umurnya, ditugaskan Tuhan Allah, untuk membagi-bagikan sisa daerah yang belum diduduki sebelum ia mati. Yosua mati. Yosua mati pada usia 110 tahun, di tanah milik pusakanya di mana ia menetap, setelah ia selesai melakukan semua yang diperintahkan Tuhan padanya. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Sangat sedikit catatan mengenai hari-hari damai yang dilalui Yosua. Sebagian besar kisah hidupnya, sejak masa mudanya sampai akhir hayatnya, dalam kondisi perang. Bisa dikatakan, Yosua adalah orang yang dikhususkan Tuhan Allah untuk tugas pelayanan sebagai pemimpin perang. Yosua 10 ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu, yang kamu perangi." Jika Mikael disebut sebagai penghulu malaikat, panglima bala tentara Tuhan, maka Yosua bisa disebut panglima pasukan umat Tuhan. Pemimpin pemberani, abdi Musa, hamba Allah yang maha tinggi.